approved. I say again, request approved. Setelah Indonesia resmi membeli jet tempur J-10B buatan Tiongkok, di balik pembelian itu muncul kabar lain yang tak kalah mengejutkan. Rencana akuisisi fregat bekas PLA Navy tipe 053H Jiangwei, rudal pantai WJ-12, hingga kemungkinan destroyer 052D. Jika benar Indonesia melangkah sejauh ini, apa makna sebenarnya di balik hubungan militer Jakarta-Beijing? Apakah ini bentuk keberanian Indonesia menyeimbangkan kekuatan Barat dan Timur? Dan satu pertanyaan yang kini mulai bergema di kawasan, apakah aliansi FPDE dan khususnya Australia mulai khawatir dengan kehadiran alutsista buatan Tiongkok dalam skala besar di tangan Indonesia? Alasan strategis dan potensi paket alutsista Cina. Pembelian J-10B oleh Indonesia bukanlah keputusan spontan. Langkah ini muncul dari strategi jangka panjang untuk memperluas sumber teknologi pertahanan dan menghindari ketergantungan pada satu blok saja. Tiongkok kini menawarkan sesuatu yang menarik, kerjasama fleksibel dan kemampuan produksi cepat. Namun, yang membuatnya semakin signifikan adalah potensi paket pertahanan terpadu yang bisa mengikuti di belakangnya. Dalam pola Beijing, satu proyek jarang berdiri sendiri. Pembelian J-10B bisa menjadi pintu masuk bagi ekspansi alutsista Tiongkok di lingkungan TNI, mulai dari fregat Jiangwei, rudal pantai WJ-12, hingga kapal perusak 052D dengan sistem pertahanan udara jarak menengah hingga jauh. Jika skema ini terrealisasi, Indonesia akan memiliki spektrum kekuatan baru, udara, laut, dan pantai, yang bersumber dari satu rantai teknologi, Tiongkok. Sebuah perubahan besar dalam peta orientasi pertahanan nasional yang selama ini didominasi teknologi Barat. Reaksi kawasan dan kekhawatiran FPDA. Pertanyaannya kini sederhana, namun strategis. Apakah kawasan, khususnya aliansi FPDA yang beranggotakan Malaysia, Singapura, Australia, Selandia Baru, dan Inggris, akan khawatir dengan masuknya alutsista berskala besar buatan Tiongkok ke Indonesia? Jawabannya, hampir pasti, ya. Meski Indonesia bukan bagian dari blok manapun, kehadiran kapal perang, rudal, dan jet tempur buatan Tiongkok di jantung Asia Tenggara akan memicu kalkulasi baru di meja strategi pertahanan FPDE. Bagi Australia, misalnya, hal ini menjadi sinyal yang sulit diabaikan. Negara tersebut selama ini menjadi poros kekuatan Barat di selatan kawasan, dan keberadaan sistem Tiongkok di Indonesia, terutama jika terintegrasi dengan kekuatan TNI Angkatan Laut di Natuna atau Selat Malaka, akan dilihat sebagai variabel baru yang dapat mengubah keseimbangan regional. Kekhawatiran itu bukan semata karena ancaman langsung, melainkan pergeseran orientasi strategis Indonesia. Selama ini, Jakarta dikenal sebagai mitra yang relatif netral dan menggunakan sistem senjata dominan dari Barat. Namun, jika integrasi alutsista Tiongkok terus berlanjut, maka persepsi kawasan akan bergeser. Indonesia tidak lagi hanya menjadi jembatan, tapi pemain independen dengan dua kunci kekuatan, Timur dan Barat. Tantangan interoperabilitas dan harmoni teknologi Timur-Barat. Jika langkah ini benar-benar diambil, maka tantangan terbesar TNI bukan lagi soal pembelian, melainkan interoperabilitas. Bagaimana sistem buatan Tiongkok dapat terhubung dengan jaringan komando dan senjata Barat yang sudah lebih dulu menjadi tulang punggung pertahanan Indonesia? Sistem radar, data link, hingga protokol komunikasi dari dua kubu besar dunia ini memiliki ekosistem yang berbeda. Namun, Indonesia memiliki pengalaman panjang dalam mengelola keberagaman alutsista, dari F-16 Amerika dan Sukhoi Rusia. Dengan kata lain, TNI sudah terbiasa hidup di antara dua dunia teknologi. Justru disinilah kekuatan Indonesia mulai terlihat. Kemampuan untuk menjembatani sistem Timur dan Barat menjadikan TNI salah satu militer paling adaptif di kawasan. Jika interoperabilitas ini berhasil dikelola, dengan dukungan rekayasa sistem dalam negeri, maka Indonesia bisa melahirkan gaya baru pertahanan hybrid, kuat di dua poros, namun berdiri di tengah dengan karakter sendiri. Sebuah harmoni yang tak dimiliki negara manapun di Asia Tenggara. Dan jika dicapai, Indonesia tidak hanya akan dikenal sebagai pembeli senjata dari dua kubu, tapi sebagai arsitek kekuatan non-blok modern yang mampu memadukan keduanya dalam satu doktrin operasional. Arah baru kekuatan Indonesia. Jika semua langkah ini benar-benar diwujudkan, pembelian J-10B, potensi fregat Jiangwei, rudal pantai WJ-12, hingga kemungkinan destroyer 052D,
maka dunia akan menyaksikan babak baru dalam arah pertahanan Indonesia. Langkah ini bukan sekadar soal alutsista, tapi tentang kemandirian politik pertahanan. Indonesia menegaskan dirinya bukan bagian dari blok barat maupun timur, melainkan kekuatan non-blok yang memanfaatkan keduanya untuk kepentingan nasional. Bagi kawasan, ini menjadi pesan yang jelas. Indonesia tidak mencari musuh, tetapi juga tidak akan bergantung pada siapapun. Kekuatan TNI akan tumbuh dengan karakter unik, menggabungkan ketepatan sistem barat dengan ketangguhan teknologi timur. Dan di tengah persaingan global yang kian panas, keputusan untuk berdiri di tengah, namun tetap kuat di dua sisi, mungkin adalah langkah paling realistis sekaligus paling berani. Karena di dunia yang terbelah dua, Indonesia memilih menjadi titik keseimbangan.